Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Jokowi, memberikan pengarahan terhadap seluruh kepala daerah se-Indonesia terkait pandemi COVID-19, secara virtual, di Istana Negara Jakarta, Senin, tanggal 25 Oktober tahun 2021. Ada beberapa poin penting yang ditekankan Presiden Jokowi kepada seluruh kepala daerah serta Pangdam dan Kapolri. Pertama, Presiden Jokowi menekan untuk terus mensosialisasikan disiplin protokol kesehatan, meskipun kasus COVID-19 di Indonesia sudah menurun dan sudah di bawah standar WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Ini artinya pada posisi yang baik dan posisi yang rendah. Tapi saya ingatkan bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir, sebut Presiden Jokowi, yang disiarkan secara virtual, namun di samping itu, Presiden mengingatkan bahwa tren kenaikan kasus COVID-19 terjadi di beberapa negara besar. Inilah yang mengingatkan kita harus pada posisi hati-hati dan waspada, karena dunia dihadapkan pada ketidakpastian. Jelasnya, naiknya kembali kasus di beberapa negara besar itu disebabkan 3 hal, yaitu cepatnya relaksasi yang tanpa tahapan-tahapan. Kemudian, lanjutnya, karena masalah protokol kesehatan yang tidak disiplin lagi. Dan ketiga, karena pembelajaran tatap muka, ketiga hal ini kita harus hati-hati. Saya harapkan kepada gubernur, wali kota, bupati dan forkopimda untuk waspada, sehingga kejadian di negara lain tidak terjadi di sini. Ingatnya, poin selanjutnya, Presiden Jokowi mengingatkan untuk mempercepat vaksinasi dan terus mematuhi protokol kesehatan. Saya minta gubernur, Pangdam, Kapolda untuk mengingatkan pada bupati, wali kota, Polres dan Danrem juga Dandim agar tetap tingkatkan kewaspadaan untuk meningkatkan tracing dan testing dan juga tes betul-betul kontak eratnya dengan siapa. Tegas mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Presiden Jokowi mengingatkan pemerintah daerah untuk terus mempercepat vaksinasi, karena sudah 237 juta dosis vaksin yang telah dikirim ke daerah-daerah. Saya ingatkan daerah yang vaksinasinya masih rendah di bawah 50% untuk mengejar agar di bulan November ini di atas 50% dan di atas 70% di akhir tahun ini. Ujarnya, di poin terakhir, Presiden Jokowi mengingatkan untuk terus waspada terjadinya gelombang ketiga terlebih dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan seluruh kepala daerah yang hadir, Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota, beserta seluruh jajaran Forkompimda Provinsi, Kabupaten dan Kota yang saya hormati. Kita tahu BOR, positivity rate kita, kemudian RT kita sudah di bawah standar WHO. Artinya pada posisi yang baik, pada posisi yang rendah. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa pandemi ini belum berakhir. Kita memang kasus harian dalam 4 hari ini, misalnya 22 Oktober hanya 760, 23 Oktober 802, 24 Oktober 623, dan 25 Oktober 460. Memang kalau dibandingkan saat puncak, saat itu sampai 56.000, memang ini adalah angka yang sangat kecil sekali. Perkembangan kasus harian betul-betul turun sangat drastis. Tetapi hati-hati, tren dunia dalam minggu ini semua negara naik 2%. Padahal 3 minggu, 4 minggu yang lalu trennya turun. Di Eropa misalnya, dalam minggu ini naik sampai 23%. Di Amerika Selatan naik 13%.
inilah yang harus mengingatkan kita bahwa kita harus tetap pada posisi hati-hati, pada posisi waspada. Karena dunia masih dihadapkan pada ketidakpastian. Sekali lagi terjadi kenaikan kasus dunia, dan tren kenaikan kasus ini masalahnya adalah pada 3 hal. Ini kita belajar dari negara lain. Yang pertama, karena relaksasi yang terlalu cepat, tidak melalui tahapan-tahapan. Kita alhamdulillah semuanya memakai tahapan-tahapan. Yang kedua, masalah protokol kesehatan yang tidak disiplin lagi. Di beberapa negara sudah lepas masker di pertemuan terbuka maupun di tempat tertutup. Kemudian yang ketiga, hati-hati juga mengenai sekolah, yaitu pembelajaran tatap muka. 3 hal ini agar kita semuanya hati-hati. Protokol kesehatan di sekolah yang harus terus dipantau adalah di kantin. Yang pertama di kantin. Kemudian yang kedua di tempat parkir. Sehingga saya harapkan Bapak Ibu Gubernur, Bupati Wali Kota, dan seluruh jajaran Forkompinda, hal ini perlu diingatkan kepada sekolah. Dan kita juga perlu pengawasan lapangan, manajemen pengawasan lapangan sangat-sangat diperlukan. Sehingga kejadian-kejadian yang ada di negara lain tidak terjadi di sini. Saya ingin mengingatkan, ini hati-hati, provinsi yang terjadi kenaikan kasus meskipun hanya kecil, tapi hati-hati. Kenaikan sekecil apapun harus hati-hati. 3 minggu yang lalu Maluku Utara, tetapi sudah melandai. Nah, ini tolong diwaspadai. Kemudian yang 2 minggu yang lalu, Papua Barat, Sulawesi Barat, dan juga Sulawesi Utara, tetapi juga sudah mulai melandai. Tapi juga ini tolong hati-hati. Dan yang terakhir, ini di minggu-minggu kemarin, itu Gorontalo, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara yang sedikit mulai merangkak naik, tapi apapun meskipun kecil merangkak naik tetap harus diwaspadai. Artinya apa? Kenaikan itu ada meskipun kecil. Oleh sebab itu saya minta Gubernur, Pangdam, Kapolda mengingatkan kepada Bupati, Wali Kota, kepada Kapolres dan juga Dandim, Danrem, agar tetap meningkatkan kewaspadaan, memperkuat tracing dan testing, dan juga tes betul-betul kontak eratnya dengan siapa. Kemudian juga ada 105 kabupaten kota di 30 provinsi yang kasus positifnya naik. Meskipun sekali lagi, meskipun sedikit, tetapi tetap ini harus diwaspadai. Ada 105 kabupaten dan kota. Saya ingin mengingatkan agar kita semuanya memaksimalkan penggunaan platform Peduli Lindungi, utamanya di mal, di tempat-tempat wisata, kemudian di pasar-pasar. Saya berikan contoh misalnya di 2 tempat ini. Ini satu rombongan keluarga yang QR code-nya hanya 1, artinya yang lain nggak terpantau. Kemudian ada yang tidak ada QR code Peduli Lindungi, tetapi tetap dibuka. Controlling seperti ini harus diingatkan kepada warga kita
tempat-tempat wisata, mal, dan lain-lainnya harus terus diwaspadai dan dikontrol. Saya juga ingin mengingatkan vaksinasi, yang paling penting kedua vaksinasi. Total dosis yang telah kita suntikkan sampai hari ini adalah 182 dosis. 182 juta dosis. Dosis yang pertama ini sudah 54%. Dosis yang kedua 32%. Saya ingin mengingatkan agar yang namanya vaksinasi terus dikejar, baik vaksinasi dosis yang pertama maupun dosis yang kedua. Karena sudah 237 juta dosis vaksin ini yang telah terkirim ke daerah-daerah. Sudah banyak sekali. Dan perlu saya ingatkan untuk daerah-daerah yang vaksinasinya masih rendah, masih di bawah 50 agar dikejar untuk bisa mencapai di atas 50 di bulan November dan bisa mencapai di atas 70 di akhir Desember, akhir tahun. Karena ini penting sekali dalam kita menjaga, melindungi rakyat kita dari terpaparnya COVID dan juga yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh daerah mengenai Natal dan Tahun Baru. Dari pengalaman kita tahun yang lalu, Natal dan Tahun Baru ini memberikan efek peningkatan penyebaran COVID yang tidak kecil. Oleh sebab itu, saya minta betul-betul agar dikelola, diatur, sehingga Natal dan Tahun Baru ini berjalan dengan tidak ada kerumunan, dan kita harapkan ini dari hasil survei, ini ada 19,9 juta orang yang ingin mudik, berniat mudik. Ini jumlah yang tidak sedikit. Inilah yang harus kita antisipasi. Semua provinsi, semua kabupaten dan kota harus mengingatkan warganya agar Natal dan Tahun Baru ini lebih baik tidak bepergian kemana-mana. Kita masih menghadapi kemungkinan gelombang ketiga yang tidak kita harapkan. Dan peran para gubernur, bupati, wali kota, peran Pangdam, dan Rem dan Dim, peran Kapolda, dan Kapolres dalam mensosialisasikan ini sangat penting sekali, sehingga kita harapkan Natal dan Tahun Baru bisa kita kelola dengan baik, karena hampir semua epidemiolog takut bahwa yang memicu gelombang ketiga nanti ada di Natal dan Tahun Baru. Dan saya harapkan semuanya dirancang, direncanakan secara detail, sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, menghargai norma-norma yang ada, tetapi sekali lagi tetap sesuai dengan protokol kesehatan, dengan gas dan rem yang dinamis, selalu waspada, siap siaga, cepat bertindak, itu yang terus harus kita jaga.
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan saya berharap agar pembelajaran tatap muka terus didorong, tetapi juga percepatan vaksinasi terhadap anak-anak kita, murid-murid kita juga dipercepat. Pendidikan yang tetap berkualitas harus kita hadirkan di tengah-tengah anak didik kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.